dulu ya. Jadi sekali lagi ya teman-teman, tugas 1 harus dijawab perorangan dan diunggah di SSO maksimal 6 hari ke depan. Ya. Kenapa tidak 7 hari? Diberi 7 hari nanti nawar 8 hari. Diberi 8 hari nawar 10 hari ya. Jadi saya hanya memberi keringanan sampai 6 hari ke depan. Hitungan saya sih harusnya cukup untuk mengerjakan soal ini. Baik teman-teman, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam ini menjadi wasilah atau sebab musabab bahwa kita akan mencari ilmu ya teman-teman. Dan tidak akan sia-sia ya, mencari ilmu adalah perbuatan yang baik ya. Mudah-mudahan berguna bagi kita di masa datang, terutama dalam rangka mencapai tujuan Anda semua menjadi sarjana yang berakhlak mulia, unggul dan berdaya saing. Amin. Amin. Kenceng banget aminnya. Baik, ya. PPh Pasal 15 ya, ini merupakan Dirjen Pajak, surat Dirjen Pajak nomor 852 tahun 2003 dan ini masih berlaku sampai sekarang ya, teman-teman. Jadi ini adalah termasuk ketentuan yang harus dipahami oleh setiap ya industri ya atau setiap perusahaan yang melakukan transaksi ya, pembayaran, penyewaan, charter dan sebagainya atas pesawat dan lalu lintas sungai maupun laut ya, di dalam negeri maupun internasional. Baik. Ini rumusnya sudah saya sertakan ya, pemotongan pajak atas pembayaran kepada perusahaan pelayaran dan penerbangan. Jadi PPh Pasal 15 itu khusus mengatur tentang perusahaan pelayaran dan penerbangan. Ya. Untuk pelayaran dalam negeri, ya ini saya langsung saja ya, atas pengangkutan orang, barang dengan cara charter, dikenakan PPh final 1,2% dari penghasilan bruto. Ya. Bersifat final. Ya. Lalu berikutnya adalah penerbangan dalam negeri. Ya. Atas pengangkutan orang, barang dengan cara charter, ya, dikenakan PPh tidak final 1,8% dari penghasilan bruto. Ini untuk penerbangan ya, penerbangan itu tidak final. Ya. Berikutnya, untuk pelayaran dan penerbangan luar negeri yang punya booth, ya, yang punya booth, ya. Apa itu booth? Booth adalah bentuk usaha tetap. Berarti bisa saja perusahaannya adalah perusahaan milik maskapai luar negeri, tetapi melakukan ya penerbangan di dalam negeri atau internasional. Ya, banyak ada Singapore Airlines, ya, ada TWA, ada Indian Airlines, ada Saudia, ya, banyak sekali ya perusahaan-perusahaan yang melakukan penerbangan baik kargo maupun orang di dalam negeri, termasuk antar negara ya. Atas pengangkutan orang barang dengan cara charter, PPh final 2,64% dari penghasilan bruto. Ini bersifat final ya. Ini aturan surat Dirjen Pajak nomor 852 ya. Sementara ya sumber hukumnya di dalam PPh Pasal 15 Undang-Undang PPh ya, Undang-Undang nomor 7 tahun 84, Junto Undang-Undang nomor 36 2008. Gua nanggung nggak ngejum gue tinggal bal. Aduh hari Pak, ini. Pak Agus dimatikan itunya Pak Agus. Oh. Pak Agus, aduh. Suaranya masuk ke sini Pak Agus, masih di jalan nih Pak Agus ya. Ini ada yang chat, saya jawab dulu ya teman-teman. Oke. Jadi pasal 15 UU PPh, pelayaran dalam negeri sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan 416 tahun 96 itu 1,2% dari peredaran bruto final ya.
Lalu yang kedua, penerbangan dalam negeri KMK 475, KMK April 96, usaha penerbangan yang berdasarkan perjanjian charter saja 1,8% dari peredaran bruto tidak final, tadi sudah disebutkan. Lalu pelayaran dan atau penerbangan luar negeri yang memiliki booth. Jadi misalnya apa? Singapore Airlines, ada perwakilannya di Jakarta. Ya, ada khusus ya maskapainya di Jakarta, dia mempunyai garasi sendiri, yaitu namanya booth ya, mekanik sendiri, pemeliharaan sendiri ya. Ini dasarnya KMK 417 KMK April 96 dan SE Dijen Pajak nomor 32 tahun 96. Itu tarif PPh-nya adalah 2,64% dari peredaran bruto bersifat final. Namun ada di dalam PPh pasal 15 itu ada ketentuan mengenai WP luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia, merupakan KEP 667 Dirjen Pajak 2001. Ya. Ini jika ya perusahaan penerbangan luar negeri tidak mempunyai booth di Indonesia, tetapi mempunyai kantor perwakilan dagang ya. Jadi ada misalnya jual tiket gitu ya di Indonesia atas nama maskapai penerbangan luar negeri, maka tarifnya 0,44% dari nilai ekspor bruto bersifat final. Ya. Ada pertanyaan teman-teman? Karena langsung saya coba ke latihan ya. Kalau tidak ada latihan, sepertinya kalian itu iya, tapi giliran dikasih soal, sepertinya saya belajar dari PPh 22 kemarin ya, saya kasih soal, banyak yang bertanya ya. Jadi belum paham pada dasarnya teman-teman. Jadi saya banyak mengajar untuk PPh Pasal 22 kemarin, tapi juga banyak juga yang tidak paham ya. Padahal gampang. Seperti sekarang nih PPh Pasal 15 ya, tarifnya udah ada, ya ketentuannya sudah ada, tinggal dimasukkan ke dalam soal, kalian harusnya bisa. Baik. Ada pertanyaan? Bapak buat soal yang kemarin Bapak suruh kerjain, itu boleh dibahas nggak kapan gitu Pak? Waduh, waktunya nggak ada Mbak. Jadi nggak ada waktunya kapan. Terserah kalau mau dibahas, tapi waktunya kapan. Karena sejak malam ini puncaknya ya, puncak materi itu di pertemuan 4. Ya, banyak sekali materinya. Pertemuan 5 nanti ada aktiva tetap dan penyusutan. Dan seterusnya, ini terus agak menurun tapi tidak terlalu banyak ya. Nah, kalau mau dibahas ya mungkin di waktu yang khusus ya, tidak bisa di waktu belajar seperti ini. Kan sebetulnya lebih mudah ya. PPh pasal 22 itu lebih mudah. Asal kalian tahu siapa pemberi penghasilan, siapa penerima penghasilan. Yang menjadi WP yang dipotong atau dipungut adalah penerima penghasilan. Pemotongnya siapa? Pemberi penghasilan. Ya. Baik, nanti kita pikirkan. Ya, kenapa? Kalau ada nggak Pak jawaban dari Bapaknya gitu, dokumen gitu, jadi biar bisa dikoreksi aja Pak. Oh, bisa aja sih. Nanti saya coba buatkan yang benarnya ya, jawaban yang benarnya ya. Nanti Iya ya. Pak, makasih ya Pak. Oke. Kita lihat latihan yang sekarang ya. Nah, ini latihan 1, saya beri tanda biru di sini ya. Tarif 1,2% dari jumlah bruto, maksudnya dari jumlah penghasilan bruto ya. Kadang-kadang kalian kalau dilihatkan soal seperti ini seperti bingung ya. Nah, apakah memang bingung beneran? Nggak tahu ya. Baik. PT Bahana Laut merupakan perusahaan pelayaran dalam negeri yang menyerahkan jasa pelayaran dan penyewaan kapal. Pada tanggal 20 Agustus 2016, PT Bahana Laut menandatangani kontrak dengan PT Mitra Teknindo Tbk untuk mengangkut spare part dari Jakarta ke Medan dengan nilai 300 juta rupiah dan dibayar pada tanggal 25 September 2016. Ya, pada tanggal 29 September 2016, PT Bahana Laut juga menandatangani kontrak dengan PT Singa Utama untuk menyewakan kapal laut dalam jangka waktu 1 bulan dengan nilai 100 juta rupiah. Saya mau tanya, siapa pemberi penghasilan dalam soal ini?
Yang PT pertama Mitra PT Teknindo, Mitra Teknindo, yang Mitra Tek- kedua PT Singa Utama, Pak. Oke, pemberi penghasilan ya. Penerima penghasilannya PT Bahana Laut. Pemotongnya siapa? Ini saya harus jelaskan begini biar kalian paham. Ya, pemotongnya adalah penyewanya ya. Pemotongnya PT Bahana Laut, Pak. Is PT Bahana Laut yang di PT Singa Utama, PT Mitra Teknindo. Teknindo sama Singa Utama. ya. Jadi sekali lagi di dalam PPh Pasal 15 itu pemotongnya adalah penyewa atau pemberi penghasilan. Gitu aja prinsipnya. Penyewa, karena kalau diputar-putar nanti pusing sendiri ya. Baik. Berapa tarifnya? Udah ada di atas 1,2% dari jumlah bruto. Berarti berapapun nilai kontrak itu harus dibayar sebesar itu oleh penyewa. Dan penyewa pada saat membayar dia harus motong PPh Pasal 15. Ya. Jadi hak PT Bahana Laut akan dikurangi dengan PPh Pasal 15. Dan PPh 15 ini merupakan potongan ya yang nanti ada yang bersifat final, ada yang bersifat tidak final ya. Tadi yang final untuk penerbangan, untuk pelayaran bersifat, maaf, untuk yang final adalah untuk pelayaran, untuk penerbangan itu bersifat tidak final. Baik, kita lihat jawabannya. Ini kalian mungkin silakan difoto ya kalau mau lihat jawabannya ini ya. Contoh jawaban dari soal latihan 1 ini. Bagaimana aspek perpajakannya? Ini aspeknya begini, terjadi perjanjian kontrak sewa menyewa antara 2 PKP. Ya, Bahana Laut PKP, PT Mitra Teknindo PKP, PT Singa Utama juga PKP ya. Terjadi perjanjian ya, kontrak sewa menyewa antara 2 PKP yang terhutang PPh Pasal 15 dengan tarif 1,2% dari jumlah sewa bruto. Ya, ini aspek perpajakannya. Nah, bagaimana ya transaksi tadi kita catat. Buku penyewa ini PT Mitra Teknindo ya, pemberi penghasilan. Ya. Pada saat ditandatangani kontrak, dia boleh mengakui biaya sewa. Ini sistemnya accrual basis ya. Biaya sewa diakui 300 juta, kreditnya hutang sewa karena belum dibayar. Ya. Ini 20 Agustus. Baru akan dibayar di 25 September kan, maka jurnalnya debitnya biaya sewa atau biaya charter 300 juta rupiah, kreditnya hutang sewa 300 juta rupiah. Lalu pada saat dibayar oleh PT Mitra Teknindo pada 25 September, debitnya hutang sewa 300 juta rupiah, lalu PPN masukan ya 30 juta rupiah, lalu hutang PPh Pasal 15. Bapak maaf, Ya. Pak, screen share-nya belum di ini ya Pak? Kenapa? Screen share-nya belum muncul Pak. Belum. Udah kok kayak nih. Udah. Oh dia pun belum muncul ya? Loh, berarti ya ini yang ada masalah ya. Kayaknya yang lain nggak ada masalah ya. Baik. Yang garis lurus kan. Ya. Jurnal saat Iya Pak, dibayar. udah Pak, maaf Pak. Oke. Jurnal saat dibayar, utang sewa didebitkan 300 juta, PPN masukannya 30 juta atau 10% kali 300 juta. Utang PPh Pasal 15-nya adalah 3,6 juta atau 1,2% kali 300 juta ya. Dan kas dan banknya 326.400.000 rupiah. Ada pertanyaan? Cukup, Pak. Oke. Jurnal untuk dengan PT Singa Utama kita anggap ya langsung dibayar ya. Jadi tidak ada ke hutang dulu ya. Jurnal jika langsung dibayar oleh PT Singa Utama tanggal 29 September, debitnya biaya sewa 100 juta, PPN masukannya 10% dari 100 juta, utang PPh Pasal 15 1,2, ini 1,2% kali 100 juta adalah 1,2 juta, kreditnya kas dan bank 108.800. Baik, ada pertanyaan teman-teman? Nah, ini kalau penyewa yang membuat jurnal atau diminta dalam soal ya yang membuat jurnal penyewa. Bagaimana kalau yang menyewakan? Nah, jurnalnya ada yang bisa jawab?
untuk penandatangan kontrak antara PT Mitra Teknindo dengan PT yang menyewakan ya Bahana Laut. Jurnal yang pertama gimana? Ada yang bisa jawab? Oke, belum panas ya. Jurnal yang harus dilakukan oleh PT Bahana Laut adalah debitnya di sini piutang sewa sebesar 300 juta rupiah, kreditnya pendapatan sewa 300 juta rupiah. Ya, jurnal yang pertama untuk PT Bahana Laut. Ya, pada saat dibayar, ya kreditnya piutang sewa dikreditkan. Ya. Jadi debitnya adalah kas atau bank 326.400 ya. Terus PPN PPH pasal 15 Dibayar di muka. ya. PPH pasal 15 3.600.000. Kreditnya piutang sewa 300 juta. PPN keluaran ya, PPN keluarannya adalah 30 juta. Itu kalau untuk PT Bahana Laut ya. Jadi di dalam akuntansi pajak kita harus paham kalau kita diminta transaksi untuk penyewa, dibuat jurnalnya, kita juga harus paham bagaimana transaksi itu dicatat oleh lawan transaksi. Ingat, di dalam setiap transaksi sewa menyewa juga, jika mereka PKP, maka mereka akan memungut PPN. Kalian boleh foto ini, karena ini tidak ada di yang saya unggah ya. Ini saya jawab setelah saya mengunggah materi ya. Karena pengalaman dari PPH 22 kemarin, 22-23 tidak diginikan, kalian seperti bingung. Padahal itu kan harusnya diajarkan di potput ya. Ada mata kuliah khusus kan, potongan dan pungutan. Saya menduganya salah, saya pikir kalian sudah paham, tapi ternyata banyak yang belum paham. Nah, makanya ini saya coba diberi penjelasan untuk setiap latihan, jawabannya ada gitu. Walaupun hanya beberapa ya, tidak semua. Kalau semua kan ya kalian nanti tidak aktif ya. Ada pertanyaan, ini contoh jawaban ya untuk latihan 1. Husnul, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lihat latihan 2. Nah, ini tarifnya 1,8% dari penghasilan bruto charter ya. PT Lintas Batas Nusantara, sebuah perusahaan penerbangan, menyewakan charter pesawat kepada PT Duta Wisata dengan nilai 1 miliar untuk periode 1 tahun, mulai 1 April 2016 sampai 31 Maret 2017. Pesawat tersebut akan digunakan untuk mengangkut tenaga kerja dari Jakarta ke wilayah timur Indonesia. Atas beban sewa tersebut akan dibayarkan oleh PT Duta Wisata. Teman-teman tinggal 10 menit ya. Atas beban sewa tersebut akan dibayarkan oleh PT Duta Wisata pada tanggal 30 September 2016 dan 31 Desember 2016. Dibagi 2 ya, mungkin 500 juta, 500 juta. Jelaskan aspek perpajakan atas transaksi tersebut dan buatlah jurnalnya untuk penyarter. Berarti siapa PT penyarternya? Lintas batas PT Duta Nusantara. Wisata. Penyarternya PT Duta Wisata ya, jangan iya. salah. PT Lintas Batas itu adalah yang memiliki pesawat ya, yang menyewakan. Ya.
Ada yang mau jawab? Ini saya tidak menjawab soal ini karena mirip dengan yang atas, cuma beda tarif saja. Ya, ini mirip dengan yang atas, cuma kalau tadi untuk pelayaran ya berarti kan ocean freight ya untuk kapal laut. Nah, kalau ini kan pesawat untuk penerbangan, tarifnya 1,8% tadi sudah disebutkan. Kira-kira bisa jawab ya? Saya lanjut ke latihan berikutnya. Atau perlu dijelaskan? Jelaskan, Pak. Dijelaskan dulu, Pak. Pak. Pak Diding. Baik, PT Duta Wisata sebagai pemberi penghasilan. Dia akan membayar 500 juta di 30 September ya dan 500 juta di 31 Desember. Dibayar 2 kali dari 1 miliar. Berarti jurnalnya ya untuk PT Duta Wisata. Pertama adalah biaya sewa pesawat. Debitnya berapa? 500 juta rupiah, lalu PPN-nya 10% kali 500 juta adalah 50 juta. Ya. Terus kreditnya dia akan motong ya akan mungut PPh pasal 15 sebesar 1,8%. 1,8% kali 500 juta berapa? 9 juta, Pak. 9 juta rupiah ya. Berarti kreditnya adalah utang PPh pasal 15 9 juta rupiah, lalu kasnya adalah 550 dikurangi 9, berarti 441 juta. Itu jurnal yang pertama untuk tanggal 30 September 2016. Sama dengan yang di atas ini, coba beda tarif aja. Untuk 31 Desember juga sama, jurnalnya seperti itu persis ya. Ya. Agak bingung Pak kalau lisan gimana ya? Ya kan sama dengan atas, nanti dicek aja. Cuma beda tarif aja. Bapak, bedanya 1,2 yang di atas sama yang 1,8 apa, Pak? Tadi kan saya sebutkan 1,2 itu untuk pelayaran. Jadi alat angkutnya adalah kapal. Kalau 1,8 pesawat, beda kan kalau pesawat itu tidak di air ya, di udara. Bedanya itu ya. Ini sepertinya kalian belum pernah dapat. Ini saya mau tanya, ini kalian udah dapat belum di Potput? PPh 15 kayaknya belum, Kayaknya Pak. udah, Pak. Tuh, ada yang udah, ada yang belum. Pak. Belum, Belum pernah tahu. Belum pernah. Baru Pak. Berarti Soalnya kayak masih asing gitu, Pak. berarti dosennya nggak sempat ngajarkan ini. Harusnya ada, harusnya ya. Harusnya ada ini, tapi ya udahlah nggak apa-apa ya, walaupun terlambat. Kalian paling tidak tahu, oh ini diajarkan Pak Dadang dulu gitu ya, walaupun belum paham ya nggak apa-apa sih. Cuma harusnya pernah ya, seingat-ingatnya atau selupa-lupanya harus, oh ini pernah diajarkan Pak Dadang dan harus bisa gitu ya. Cuma latihan 2 saya tidak jawab, tidak dalam bentuk tulisan, biar kalian menulis sendiri gitu loh, aktif. Makanya setelah selesai kuliah kalian ngitung berapa atau bagaimana jurnal untuk nomor 2 atau latihan 2 ini. Tadi jurnalnya apa? Debitnya biaya sewa atau charter 500 juta, PPN masukan adalah 50 juta, kreditnya hutang PPh pasal 15 9 juta ya. Dan kas atau bank 541 juta. Itu jurnalnya untuk PT penyewa. Dalam hal ini PT Duta Wisata. Nanti kan kalian dengarkan ada rekamannya kan, tinggal cocokkan lagi kan. Oke, kita lihat ini waktu masih ada 4 menit setengah. Kita lihat latihan berikutnya adalah latihan nomor 3. Nah, ini banyak tarif. Kenapa? Karena ada penerbangan ya dalam negeri, lalu ada charter pesawat dengan BUT ya. BUT dalam bahasa Inggrisnya ada yang tahu?
Bentuk usaha tetap, bahasa Inggrisnya ada yang tahu? Susan, tahu? Lupa Pak, fixnya doang yang ingat. Apa? Ada yang pernah dengar PE? Bukan polyethylene. PE ada yang dengar? PE? Pernah, Pak. Pernah. Stabil. Apa singkatan PE? Permanent establishment bukan sih, Pak? Ah, betul. Permanent establishment ya. Jadi bentuk usaha tetap ya. Itu adalah perusahaan yang tidak didirikan di Indonesia tapi melakukan operasi atau operasional di Indonesia ya. Nah, ini contohnya nih soal ini dan ada jawabannya, tenang ya. Tuh di bawah dilihat ada jawabannya ya. PT Lintas Batas Nusantara, sebuah perusahaan penerbangan, menyewakan charter pesawat pada PT Duta Wisata dengan nilai 1 miliar untuk periode 1 tahun yang tadi ya. Mulai 1 April 2016 sampai dengan 31 Maret 2017. Pesawat tersebut akan digunakan untuk mengangkut tenaga kerja dari Jakarta ke wilayah timur Indonesia. Karena bertambahnya permintaan charter pesawat, PT Lintas Batas Nusantara menyewa charter pesawat dari Singapore Airlines, BOT ya, Singapore Airlines, BUT, dengan nilai 50 miliar, dan India Airlines, non BUT berarti dia hanya punya perwakilan dagang saja, dengan nilai kontrak 25 miliar. Nah, yang ditanyakan adalah ini ya. Kalau yang ini kan tadi sudah dijawab dengan Duta Wisata ya, karena banyak permintaan charter maka pesawat terbatas ya PT Lintas Batas Nusantara akhirnya menyewa kepada Singapore Airlines dan India Airlines ya. Singapore Airlines 50 miliar ini dalam dolar tapi sudah dirupiahkan, dan India Airlines dalam dolar sudah dirupiahkan 25 miliar. Jelaskan aspek perpajakan atas transaksi tersebut dan buat jurnalnya untuk penyewa. Siapa penyewa? PT Lintas Batas Oke. Nusantara. Betul ya. Oke ya, jadi PT Lintas Batas Nusantara. Bagaimana yang akan dibuat di jurnalnya harus dibuat oleh penyewa ya. Ini tadi ya. Kalau kita menghitung sewa 1 miliar dibayar sekaligus ya. Ini ya. Ini kita anggap di jurnal lagi ya untuk sewa menyewa tapi dibayarnya seolah-olah sekaligus. 1,8% kali 1 miliar 18 juta ya. Kalau tadi kan 500 juta ya 9 juta 2 kali bayar. Ini kita anggap satu soal itu dibayar lagi dihitung lagi. Jurnalnya debitnya biaya charter pesawat 1 miliar, PPN masukannya 100 juta, hutang PPOS 15-nya 18 juta, 1,8 kali 1 miliar, 1,8% ya. Teman-teman tolong ini ya. Kalau kalian menghitung persen itu jangan salah ya. Saya dari berbagai ujian sering memperoleh jawaban yang kalian memahami desimalnya itu belum tepat itu loh ya. 1,8% itu ya jangan 1,8% kali 1 miliar ya. Tapi 1,8 dibagi 100 dulu. Baru kali 1 miliar. Ini banyak yang salah loh ngitung itu. Ya. Jadi kalau 1,8% kali 1 miliar itu berarti 1,8 kalkulatornya ya. Dibagi 100 kali 1 miliar. Jangan langsung 1,8 kali 1 miliar. Itu keliru. Tolong ini ya saya ingatkan, karena walaupun kalian paham